tentang suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Berikut adalah penyebab adanya pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Karena efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi terperangkap, akibatnya gas ini justru berhenti dan tidak dapat diteruskan keluar angkasa. Hal ini kemudian membuat panas cahaya matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Yang kedua, penggunaan bahan bakar bensin. Saat bensin digunakan sebagai bahan bakar, maka akan timbulkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini pada akhirnya akan menangkap cahaya panas, dan akhirnya cahaya panas ini terperangkap di bumi. Yang ketiga, boros listrik. Boros listrik pun bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Ada penguapan pada listrik yang terlalu sering digunakan. Pengaruh buruknya bisa menambah gas karbon dioksida ke bumi, hingga sebabkan pemanasan global. Polusi metana. Metana termasuk gas rumah kaca di mana ia dapat menerapkan panas dalam atmosfer dan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sampah plastik. Menurut penelitian, plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. 6. CFC tidak terkontrol. CFC atau klorofluorkarbon biasanya terdapat pada kulkas dan AC. Penggunaan yang berlebih dan tidak sesuai aturan akan berdampak buruk bagi lingkungan seperti pemanasan global. Hutan menyempit. Tanpa hutan, tak ada yang membantu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Hal yang kemudian akan berdampak pada pernapasan yang semakin terganggu. Dampaknya, pencemaran udara akan terjadi. Dampak pemanasan global dalam lingkungan hidup antara lain sebagai berikut. 1. Kepunahan spesies hewan. Cuaca yang disebabkan karena pemanasan global dapat menghancurkan habitat hewan serta ekosistem dan menyebabkan kepunahan. 2. Kelaparan dan kemiskinan. Akibat dari perubahan cuaca yang ekstrim dapat menimbulkan kelaparan karena sumber makanan yang semakin berkurang. Selain itu juga dapat menyebabkan kemiskinan karena lapangan pekerjaan mengalami penurunan produktivitas. 3. Mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub disebabkan karena peningkatan suhu rata-rata yang disebabkan oleh pemanasan global. 4. Kabut asap. Kebakaran hutan yang disebabkan karena pemanasan global juga menimbulkan kabut asap yang dapat membahayakan manusia. 5. Peristiwa alam ekstrim. Pemanasan global berdampak pada meningkatnya peristiwa alam ekstrim seperti banjir, badai besar, dan tsunami. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah fenomena alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Awal mula terjadinya efek rumah kaca disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang kemudian mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon memiliki fungsi utama untuk menghambat sinar matahari yang berada di atmosfer. Jika lapisan ozon rusak, maka suhu bumi pun akan terus meningkat. Apa itu emisi karbon? Emisi karbon adalah proses pelepasan gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung CO2, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya ke lapisan atmosfer. Dalam konteks emisi karbon, gas yang dilepaskan sebagai hasil dari pembakaran materi yang mengandung karbon seperti CO2, solar, bensin, LPG, dan lain-lain. Emisi karbon ini terjadi ketika karbon dilepaskan ke atmosfer bumi. Ada 3 kesepakatan global antara lain sebagai berikut. 1. IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Cara mengatasi pemanasan global sesuai kesepakatan dunia internasional adalah mendirikan IPCC. Pendiriannya dilakukan pada tahun 1988. Pendirian panel antar pemerintah sebagai cara mengatasi pemanasan global sesuai kesepakatan dunia yang dikenal dengan IPCC, terdiri atas 300 lebih pakar perubahan iklim dari seluruh dunia. IPCC memberikan kesimpulan, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia memberikan kontribusi pada gas rumah kaca alami dan akan menyebabkan atmosfer bertambah panas. 2. Protokol Kyoto.
cara mengatasi pemanasan global sesuai kesepakatan di dunia adalah diadakan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto diadopsi pada sesi ketiga konversi pihak UNFCCC pada 1997 di Kyoto, Jepang. Negara-negara yang meratifikasi protokol sebagai cara mengatasi pemanasan global sesuai kesepakatan dunia ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya. Begitu pula kerjasama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. 3. APPCDC atau Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate. Kerjasama internasional sebagai cara mengatasi pemanasan global sesuai kesepakatan dunia seperti APPCDC bersifat sukarela. Dilakukan negara Australia, Kanada, India, Jepang, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan yang mulai mengumumkan pembentukannya pada tanggal 28 Juli 2005. Menteri Luar Negeri, Lingkungan dan Energi dari negara-negara peserta sepakat bekerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca yang bersesuaian dengan UNFCCC dan perangkat internasional lainnya seperti Protokol Kyoto.